Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu imtisalan li amrillah wa batighaan mardatillah. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa jami'i masyayikh rasma wa nakhusu khususan ila Sayyid al-Asghar wa Sayyid al-Akbar wa nakhusu khususan ila muassis Ma'had at-Tauhid rasma Kyai Haji Mas Ahmad Thalha bin Abdullah Sattar wa usulima wa far'ihima wa ila Kyai Haji Nizamuddin Thalha wala Nyai Haji Sholihat Thalha wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim wa ila jami'i muallifi kutubi durusina wa ila jami'i muallifi kutubi durusina wa nakhusu khususan ila Syekh Zainuddin Al-Malibari sahibi kitab Fathul Mu'in wa nakhusu khususan ila Syekh Abu Bakar Syatu Adimiyati sahibi kitab I'anati Talibin wa usulihim wa fara'ihim wa man intasaba ilaihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afu anhum. Nafa'ana Allahu bi'ulumihim wa bi asrarihim wa bi barakatihim fid dharain amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya وللمؤمنين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Wa syurita fihima al-khutbataini isma'u arba'ina ay tis'atin wa thalathina siwahu mimman tan'aqidu bihim al-jum'ah wa syurita lan den syarataken fihima ing dalem khutbah loro. Al khutbataini tegese khutbah loro den syarataken apa isma'u arba'ina aweh krungu ing wong 40 apa isma'u arba'ina aweh krungu ing wong 40 ai tis'atin tegese songo wa thalathina lan 39 siwahu kang sakliyane khotib siwahu kang sakliyane khotib mimman saking wong tan'aqidu kang sah bihim kelawan man opo al jum'atu sholat Jumat opo al jum'atu sholat Jumat aweh krungu ing 40 niku al arkana ing pira-pira rukun la jami al khutbati ora ing sekabehane khutbah. Qala tahu sapa syekhuna guru kita la tajibu al jum'atu ing tahu la tajibu
al-jum'atu. La tajibu ora wajib apa al-jum'atu salat Jumat. Ora wajib ala arba'ina ing atase wong 40 ba'duhum kang utawi sebagiane arba'in, ba'duhum kang utawi sebagiane arba'in iku asomu wong kang tuli, iku asomu wong kang tuli. Wala tasihulan ora sah apa Jumat, wala tasihulan ora sah apa Jumat ma'awujudi lagotin, ma'awujudi lagotin sertane wujute rame-rame, ma'awujudi lagotin sertane anane rame-rame. Yamna ukang bisa nyegah apa lagot sima aruknil khutbati ing ngrungoaken rukune khutbah. Sima aruknil khutbati ing ngrungoaken rukune khutbah. Alal mu'tamadi miturut ing atase kaul mu'tamad. Fihima ing dalem rong surah. Fihima ing dalem surataini utawa rong surah. Wa in khalafa sanajan nulayani fihi ing dalem bentar. Wa in khalafa senajan nulayani fihi ing dalem fi'tibari sama bil fi'lil maklum, fihi ing dalem yamna'u sama arudnil khutbah. Kalau di i'anahnya itu di sini keterangannya gini, fi'tibari sama bil fi'lil maklum, fihi ing dalem fi'tibari sama bil fi'lil maklum. Sapa jam'un golongan kasirun kang akeh, kasirun kang akeh. Falam yashtaritu mongko istaroto ifta'ala yafta'ilu. Falam yashtaritu mongko ora nyarataken sapa jam'un kasirun illal huduro angin ing hadir. Fakot hali blokone hadir. Wa alaihi lan ing atase falam yashtaritu ya dulu nuduhaken apa kalamu syaikhaini dauni Imam Nawawi lan Imam Rafi'i fi ba'dil mawadi'i ing dalem sebagiane pira-pira panggonan, fi ba'dil mawadi'i ing dalem sebagiane pira-pira panggonan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membahas syarat-syaratnya dua khutbah. Kalau kemarin di pertemuan kemarin pas itu kita membahas rukun-rukunnya dua khutbah. Sekarang kita membahas syarat-syaratnya dua khutbah. Yang mana syarat-syaratnya dua khutbah itu aslinya ada 12, tapi kalau di Fathul Mu'in disebutkan 9. Langsung kita bahas. Syarat yang pertama adalah khotib itu harus memperdengarkan suaranya kepada 40 orang selain dirinya. Maksudnya adalah 39 orang selain khotib. Jadi ketika khotib itu khutbah, suaranya itu harus bisa terdengar ke 39 orang selain khotib. Maksudnya itu 39, kalau tambah 1 40. 40 itu kalau tambah khotib. Nah, 39 orang itu harus dari orang-orang yang bisa mengesahkan sholat Jumat. Siapa saja orang-orang yang bisa mengesahkan sholat Jumat? Yaitu orang-orang yang memiliki 4 sifat. 1, laki-laki. 2, mukallaf, orangnya itu sudah balik dan berakal. 3, merdeka, bukan budak.
4 mutawatin, bertempat tinggal tetap di situ. Jadi ketika khotib itu khutbah, suaranya itu harus terdengar oleh 39 orang, yang mana 39 orang ini termasuk orang-orang yang mengesahkan sholat Jumat. Al-arkana ala jami al-khutbah. Yang harus diperdengarkan oleh khotib itu tidak semua yang ia ucapkan ketika khutbah, tidak semuanya. Tetapi yang wajib diperdengarkan kepada 39 orang itu adalah cuma rukun-rukunnya khutbah. Cuma apa? Rukun-rukunnya khutbah. Jadi cuma alhamdulillah, memuji kepada Allah, kemudian membaca sholawat, kemudian wasiat di taqwa Allah, kemudian membaca ayat. Yang kelima adalah doa kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. 5 itu saja yang khotib itu harus mengeraskan suaranya sampai 39 orang itu bisa mendengar. Jadi gini, ketika masjid itu mengadakan sholat Jumat, maka gini, jangan dimulai khutbahnya kecuali sudah hadir minimal 39 orang yang ada 4 sifat itu. Jadi petugas masjidnya dilihat-lihat dulu, jangan asal mulai. Dilihat di sini. Oh, sono iki wis 39 lah, minimal 39. Kalau bisa nggak lebih gitu. Maka dimulai. Kalau ternyata lu cik 20, masih 20 gitu. Orang yang hadir loh masih 20. Sisanya kemana? Oh, sisanya kok ternyata tekonnya tempat komat. Ternyata sisanya itu datangnya nanti ketika komat biasanya. Keri-keri ya, jangan dimulai, gak bisa. Harus sudah ada 39 orang yang siap untuk mendengarkan khutbahnya si khotib. Tuh, paham ya? Seandainya jamaah adanya 20 orang gimana? Ya gak wajib sholat Jumat. Gak wajib sholat Jumat. Jadinya sholat apa? Sholat zuhur. Qala saykhuna la tajibu al-jum'atu ala arba'ina ba'duhum asom. Imam Ibnu Hajar al-Haytami berkata, sholat Jumat itu tidak wajib bagi penduduk suatu daerah yang pesertanya itu cuma 40, yang mana sebagiannya itu tuli, sebagiannya tuli. Katakanlah daerah apalah, daerah A, ada daerah namanya itu daerah A itu. Daerah A ini penduduknya 100, tapi yang memenuhi syarat untuk bisa mengesahkan sholat Jumat itu ternyata 40. Maka wajib kan ya, aslinya kan wajib karena sudah 40. Ternyata dari 40 itu 10-nya tuli. Maka kalau kata Imam Ibnu Hajar al-Haytami, tidak wajib mengadakan sholat Jumat. Kenapa kok tidak wajib? Karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya apa emangnya? 40 orang itu harus bisa mendengarkan khutbahnya sholat Jumat. Nah, ternyata sebagiannya tuli, maka ya tidak wajib mengatakan sholat Jumat. Atau sholat apa? Sholat zuhur. Gitu ya. Tetapi kalau ternyata dari desanya itu masih bisa terdengar azan Jumat dari desa sebelah, maka wajib bagi desa tersebut untuk ikut sholat Jumat di desa sebelah. Wala tasyihu ma'a wujudi laghatin yamna'u sima'a rutnil khutbati 'alal mu'tamadi fihima. Dan sholat Jumat tidak sah jika sebelahnya atau sekitarnya itu ada suara bising, polusi udara yang sampai mengganggu, tidak bisa mendengarkan rukunnya khutbah. Contoh, seumpama masjid, sebelahnya masjid itu ada proyek, proyeknya itu
mulai dari sebelum zuhur sampai asar ke mari-mari. Oke, tidak selesai-selesai. Dan proyeknya itu saking kerasnya di musuhno karo miknya masjid itu kalah. Jadi kalau orang-orang itu mau mendengarkan azan, mendengarkan khutbah itu gak bisa. Ngomong apa gak bisa. Maka kalau kata Ibnu Hajar al-Haytami itu nggak sah, karena saat itu tidak bisa mendengarkan rukun khutbah. Gitu. Terima kasih untuk Fahri Ali. Wa in khalafa fihi jam'un kasirun, meskipun dalam hal ini banyak ulama yang berbeda pendapat. Dalam hal ini maksudnya itu di dalam menganggap mendengarkan itu termasuk kewajiban, itu para ulama berbeda pendapat. Jadi terbagi dua. Pertama ulama pertama itu mewajibkan hadirin mendengarkan khutbah. Kudu ngono, bukan hanya terdengar saja, harus mendengarkan. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua itu hanya mewajibkan hadirin itu hanya sekedar mendengar. Pokoknya kerungu ngono gak masalah, meskipun sambil omong-omongan. Pokoknya kerungu gak masalah. Yang ketiga ini malah ringan lagi. Kalau kelompok yang ketiga ini adalah hanya menyarankan hadir di majelis khutbah. Jadi coro gini seumpama peserta sholat Jumat itu seumpama ngepres 40 itu juga termasuk khotibnya, ternyata yang 20 itu tidur, maka gak masalah. Kalau menurut ini jam'un kasirun ini gak masalah. Soalnya kalau menurut jam'un kasirun ini dia hanya menyarankan hadir saja, hadir tok iku wis ngene. Nah, hadir tok iku wis cukup. Tuh, nggih. Jadi ini banyak pendapat dan kita ambil pendapat itu sesuai dengan kondisi daerah kita masing-masing. Nah, kira-kira ketika khutbah Jumat, apakah seluruh peserta itu ngurungokno temen ini? Nah, apakah seluruh peserta itu tidak ada yang tidur? Nah, maka kan jawabannya kan enggak. Ono sing omong-omongan, ono sing buka HP, ono sing turu. Maka kita ambil pendapat yang sesuai dengan daerah kita. Itu, paham nggih? Wala yustaratu, bentar. Mana ini? Bentar. Wala yustaratu lan ora den syarataken. Apa kaunuhum anane bentar. Walau istaratu lan ora den syarataken apa kaunuhum anane arba'in iku bimahali sholati ing dalem panggonan salat. Wala fahmuhum lan ora den syarataken pahami arba'in lima maring barang yasma'unahu kang krungu sapa arba'in ing man. Yasma'unahu kang krungu sapa arba'in ing mah. Ya. Tidak disyaratkan peserta sholat Jumat itu harus berada di masjid. Gak disyaratkan. Maka ketika peserta sholat Jumat atau peserta khutbah itu berada di luar masjid, sedangkan khotibnya itu berada di dalam masjid, dan para hadirin itu masih bisa mendengarkan suaranya khotib, maka kafah, gak masalah. Itu tidak bermasalah. Yang bermasalah itu adalah ketika
tidak terdengar. Nah, kalau tidak terdengar itu bermasalah. Oke. Kalau di luar masjid itu masih terdengar, maka no problem, tidak masalah. Dan wala fahmuhum lima yasma'unahum, dan juga tidak disyaratkan peserta itu harus paham apa yang diucapkan khotib. Enggak harus paham. Pokoknya kerungu wis cukup. Paham itu tidak menjadikan syarat. Kalau paham itu dijadikan syarat, maka nggih bahaya nggih. Apalagi kalau khutbahnya itu memakai bahasa Arab. Kan ada sebagian daerah itu khutbahnya memakai bahasa Arab tanpa ada Indonesianya sedikit pun nggak ada. Contohnya seperti daerah pondok saya ini guys, Indersmo itu khutbahnya pakai bahasa Arab full. Saya jujur saya ngurungon naik, paham nggak paham ngurungon. Kalau disyaratkan paham nggak sah. Untung saja tidak disyaratkan harus paham gitu. Jadi dua itu kita tinggi, tidak disyaratkan peserta itu harus di dalam masjid, dan yang kedua tidak disyaratkan peserta itu harus paham apa yang diucapkan oleh si khotib. Nah, saya tak minum dulu. Untuk teman-teman mungkin ada yang ditanyakan, nanti ditanyakan ketika sesi tanya jawab ya. Nanti di akhir sesi lah, jam 8 lebih gitu ya. Wasyurito lan den syarataken fihima ing dalem khutbataini apa arabiyatun bahasa Arab titibahi salafi krono manut ulama salaf wal khalafilan ulama khalaf. Wa faidatuha utai faedai khutbah bil arabiyati kelawan bahasa Arab ma'a adami ma'rifatihim sertane ora anane ngertine ahlil Jumat laha maring Arabia khabari faedah iku al ilmu aweh waru bil wa'di kelawan pitutur fil jumlati ing dalam gemblengan qala gauhu ing wa faidatuha sapa al qadi ayat wa ilam yumkin lan lamun ora mungkin lamun ora mungkin apa ta'allumuha belajar khutbah bil arabiyati kelawan bahasa Arab qabla dhaikil waqti ing dalem sadurunge rupeki waktu khotoba mongko khutbah minhum saking arba'in utawa minhum saking ahlul Jumat sapa wahidun wong siji bilisanihim kelawan bahasane ahlul Jumat wa in amkana lan lamun mungkin apa ta'allumuha belajar khutbah bahasa Arab wajaba mongko wajib apa ta'allum ala kullin ing atase saben-saben suwiji alal kifayati ing atase wajib kifayah Okay. Syarat yang selanjutnya adalah dua khutbah, maksudnya rukun-rukun dari dua khutbah itu harus menggunakan bahasa Arab. Okay. Khusus rukun-rukunnya dua khutbah itu harus menggunakan bahasa Arab. Kalau selain rukun itu nggak masalah. Kenapa harus pakai bahasa Arab? Littiba'is salaf wal khalaf. Karena mengikuti apa yang dilakukan oleh ulama salaf yaitu para sahabat Nabi dan juga ulama khalaf yaitu para tabi'in dan tabi'in.
Kemudian wa faidatuha bil arabiyyah ma'adami ma'rifatihi laha ila akhirih. Apa faedahnya rukun khutbah itu harus dengan bahasa Arab besertaan para hadir itu gak ngerti, tidak mengerti bahasa Arab. Apa faedahnya? Faedahnya adalah memberitahu secara garis besar bahwasanya khutbah itu isinya adalah nasihat gitu. Cara ngono iku memberitahu secara garis besar bahwasanya khutbah itu adalah nasihat, mau'idhah gitu. Nah, keterangan ini, faedah ini itu dikatakan oleh qadhiyat. Kemudian wa ilam yumkin ta'allumuha bil arabiyyah qabla dhafil waqti khataba minhum wahidun bilisanihim. Ketika belajar rukun khutbah dengan bahasa Arab itu tidak memungkinkan dengan masih adanya waktu yang cukup untuk melakukan dua khutbah dan sholat Jumat, maka gimana yang dilakukan? Khotobah minhum, maka salah satu dari penduduk itu harus khutbah dengan bahasanya sendiri, dengan bahasanya yang khutbah itu, meskipun para hadirin gak paham. Saya kasih contoh ini, katakanlah di daerah Konoha ada desa namanya desa Konoha. Desa Konoha itu ternyata satu orang pun ternyata gak ada yang bisa khutbah rukun-rukunnya dengan bahasa Arab. Kalau sing iso. Kemudian semua orang itu belajar. Ada yang belajar dengan buku, ada yang belajar dengan HP. Intinya belajar lah. Belajar. Ketika waktu itu belum habis ya, maksudnya ketika masih ada waktu untuk bisa melakukan khutbah dan sholat Jumat, tapi hampir habis itu ya. Ternyata kok tidak ada yang bisa. Ketika ditanyain apakah sudah ada yang bisa? Gak ada yang bisa. Kalau sing iso kabeh karena gak bisa gitu. Ditakdir kali Gusti Allah gak iso belajar gitu. Maka apa yang dilakukan? Maka satu orang itu harus maju ya, untuk khutbah dengan bahasanya sendiri, meskipun yang lainnya gak paham. Contoh seumpama yang maju itu orang Madura, yang peserta lainnya itu orang Jawa. Yang Madura nggih pakai bahasanya sendiri Madura. Bahasanya sendiri Madura gitu, meskipun yang mendengarkan gak paham. Gitu nggih, paham nggih? Tetapi wa in amkana ta'allumuha wajaba ala kullin alal kifayah. Tetapi jika ternyata penduduk tersebut itu bisa untuk belajar khutbah dengan bahasa Arab cuma rukun-rukunnya saja dengan bahasa Arab itu bisa ia pelajari, maka wajaba ala kullin alal kifayah, maka wajib bagi desa itu untuk mempelajarinya secara wajib kifayah. Maksudnya wajib kifayah itu adalah wajibnya itu nggak semuanya, nggak semua orang, satu saja yang mau belajar itu sudah cukup. Sudah cukup. Tetapi jika penduduk yang bisa belajar itu kok tidak belajar, kalau sih belajar. Kemudian ketika waktu itu habis, maksudnya waktu itu tinggal waktu yang tidak bisa dilakukan khutbah dan sholat Jumat, maka semua penduduk itu dosa. Asal kuluh, maka semuanya dosa karena tidak mau belajar. Wala Jum'ata alaihim, dan tidak wajib sholat Jumat. Kenapa? Karena waktunya sudah habis. Karena waktunya sudah tidak bisa dilakukan, sudah tidak bisa untuk dilakukan dua khutbah dan sholat Jumat. Dosa, dosa. Jadi ini sholat duhur.
Bentar. Kita lanjutkan ya. Coba close up kitabnya saya simak. Oh, saya pakai kitab itu, kitab Fathul Muin. Wa qiyamu qadirin lan jumenengi wong kang kuwasa. Wa qiyamu qadirin lan jumenengi utawa ngadeke wong kang kuwasa alaihi ing atase qiyam. Wa tuhrun lan suci, wa tuhrun lan suci. Min hadasin saking hadas akbar kang gede wa asghara lan cilik. Wa an najasin lan suci saking najis. Ghairi ma'fuin kang ora den ngapura apa anhu najis. Fi saubihi ing dalem dotote. Fi saubihi ing dalem dotote. Khotib wa badani hilan awake khotib wa makani hilan panggonane khotib. Wasatrun lan nutupi lil aurati maring aurat. Wasatrun lan nutupi lil aurati maring aurat. Oke. Bentar. Syarat yang selanjutnya adalah berdiri bagi khotib yang mampu. Jadi orang yang khutbah itu kalau mampu berdiri harus berdiri. Kalau ternyata gak mampu berdiri maka boleh duduk. Kalau gak bisa duduk ternyata boleh tidur miring. Jadi khutbahnya ambil turu miring, ambil turu-turuan. Sadasa bisa. Kalau memang gak mampu. Nggih. Tetapi kalau seumpama khotibnya itu nggih sampai turu miring ataupun duduk, maka wal aula lau ayastaniba, maka yang afdol, yang sebaiknya itu adalah dicarikan pengganti, mencari pengganti. Itu Bang. Saya lanjutkan. Apa di situ? Wa tuhrun min hadasin akbar wa asghara. Dan khotib itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Tidak janabah dan juga tidak memiliki hadas kecil alias mempunyai wudu. Seumpama pertengahan khutbah kok hadas ngentut, maka batal khutbahnya, harus mengulang dari awal. Tetapi kalau hadasnya itu setelah khutbah, sebelum sholat, jadi ketika turun dari mimbar ismari khutbani tapi sholat kok ngentut, maka harus bersuci secara cepat. Maksudnya khotib itu harus wudhu tapi jangan lama-lama, maksimal 1 menit, maksimal 1 menit. Kalau melebihi 1 menit maka bermasalah, harus mengawali lagi khutbahnya. Kalau ternyata tidak sampai dari 1 menit, lanjut sholat. Dan tips ketika khotib itu hadas di pertengahan khutbah supaya tidak mengulangi dari awal adalah ketika hadas di pertengahan khutbah harus mencari pengganti untuk meneruskan khutbah. Contoh seumpama saya khutbah, saya ngentut, saya turun dan mencari pengganti, gantiin aku, langsung ada yang naik melanjutkan khutbahnya. Gak masalah kalau ada penggantinya, gitu. Nah, penggantinya gak masalah. Yang bermasalah itu adalah ketika tidak ada yang mau menggantikan. Kita lanjutkan. Wa an najisin
ghairi ma'fuin anhu fi thawbihi wa badanihi wa makanihi. Dan khotib itu juga harus suci bajunya, badannya, dan tempatnya itu harus suci dari najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan. Adapun najis yang dimaafkan maka gak masalah. Contoh seumpama bajunya khotib ternyata ada darahnya sedikit, darah sedikit, gak masalah, darahnya sedikit itu. Sedikit itu saya contohkan, sedikit itu lebarnya itu tidak sampai melebihi uang 100 rupiah. Kalau Anda ngerti uang 100 rupiah, jika darahnya itu tidak sampai melebihi uang 100 rupiah itu maka gak masalah. Itu teranggap sedikit dan itu dimaafkan. Kita lanjutkan. Wasatrun lil aurah. Dan khotib itu harus menutup aurat, wajib menutup aurat. Wajib menutup aurat. Ketika khotib kok tidak menutup aurat, di sini itu diterangkan bahwasanya kalau seumpama khotibnya itu tidak menutup aurat maka enggak sah. Tapi gini, menutup aurat ini diwajibkan ketika rukun-rukunnya khutbah saja. Jadi seumpama auratnya itu terbuka ketika khotib itu tidak membaca rukun, ketika ceramah, ketika bahasa Indonesia itu terbuka, seumpama karena angin ini bantar gitu, maka gak masalah. Karena bukan rukun khutbah. Yang bermasalah itu adalah ketika terbuka, ketika rukun khutbah. Itu nggih. Saya lanjutkan. Wa syurita lan den syarataken apa julusun lungguh. Apa julusun lungguh bainahuma ing dalem antarane khutbah loro. Bitu makninatin kelawan tu maknina fihi ing dalem julus. Wasunnalan den sunahaken apa ayyakuna yen to ana apa lungguh iku biqadri suratil ikhlasi kelawan kira-kira surat al-ikhlas. Iku biqadri suratil ikhlasi kelawan kira-kira surat al-ikhlas. Wa ayyaqra'aha lan yen to maca wa ayyaqra'aha lan yen to maca sapa khatib ing al-ikhlas fihi ing dalem julus. Fihi ing dalem julus. Waman utawi sapane wong iku khutbah sapa man qaidan hale wong kang lungguh li udrin krana udzur fasola mongko misah sapa man bainahuma ing dalam antarane khutbah ini disaktatin kelawan meneng wujuban kelawan wajib wa fil jawahiri lan iku ing dalam kitab al jawahir laulam yajlis utawi dawuh laulam yajlis lamun ora lungguh sapa khatib hubisata mongko den wilang-wilang apa khutbah ini hubisata mongko den wilang-wilang apa khutbah ini wahidatan ing sak khutbah faya jelisu mongko lungguh sapa khatib wayatilan nekani sapa khatib bisa lisatin kelawan khutbah kang kaping 3 bisa lisatin kelawan khutbah kang kaping 3. Oke. Disyaratkan khatib itu harus duduk di antara dua khutbah. Jadi ketika khutbah satu selesai, untuk menuju ke khutbah yang kedua itu harus duduk dulu, duduk terlebih dahulu
dahulu. Duduknya itu harus tumak nina. Tumak ninanya itu seberapa lama? Tumak ninanya itu harus melebihi dari hanya sekedar mengambil nafas. Jadi gini, hal lebih dari itu. Jadi duduk, intinya lebih dari mengambil nafas. Jadi kalau seumpama duduk kalau sampai mari ambil nafas ngadeg mana, itu nggak sah, nggak sah. Jadi lamanya itu adalah selama mengambil nafas alias tanafus, tanafus. Bahkan disunahkan duduknya itu lamanya waktu membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah membaca Al-Ikhlas itu 20 detik. Maka itu duduknya itu disunahkan selama 20 detik. Dan disunahkan lagi ketika duduk itu membaca surat Al-Ikhlas. Tapi ini dua kesunahan yang berbeda gitu. Duduk saja selama surat Al-Ikhlas itu sudah dikatakan sunnah, apalagi kalau membaca surat Al-Ikhlas maka mendapatkan dua kesunahan. Gitu ya. Jadi kalau Anda bertanya-tanya itu khotib kula polunggu mau coba wah ini jawabannya gitu. Membaca surat Al-Ikhlas. Wa man khataba qa'idan li'udhrin fa shala bainahum bisaqtatin wujuban. Tadi kan kalau khotibnya itu berdiri maka harus duduk. Nah, ini gimana kalau khotibnya itu duduk terus lapo? Nah, di sini diterangkan wa man khataba qa'idan ila akhirih, barang siapa yang barang siapa yang khutbah dengan cara duduk. Jadi khutbahnya dengan cara duduk. Karena ada udzur, maka harus memisah di antara dua khutbah itu dengan diam. Dengan diam. Jadi di antara dua khutbah itu harus menang yaitu selama melebihi mengambil nafas, menang. Semari menang lanjut khutbah lagi. Ini untuk orang yang khutbah dengan cara duduk. Tuh. Intinya harus ada pemisah. Dua khutbah itu harus ada pemisah. Baik dengan cara duduk bagi orang yang khutbah dengan cara berdiri, ataupun dengan cara diam bagi orang yang khutbah dengan cara duduk. Gitu. Wa fil jawahir laulam yajlisu bisata wahidatan. Fa yajlisu wa yati bi tsalitsah. Kalau seumpama khotib itu tidak duduk di antara dua khutbah, maka dua khutbah itu dihitung satu. Dua khutbah itu dihitung satu. Terus gimana kalau dihitung satu? Maka ya khotibnya itu harus duduk, khutbah lagi satu kali. Khutbah lagi satu kali, khutbah yang kedua. Itu. Jadi harus duduk. Kalau nggak duduk, bisa-bisa dua khutbah itu dianggap satu. Yang mana nantinya wajib duduk dan khutbah lagi. Khutbah yang ketiga, biasanya yang kedua. Tapi kalau secara dohirnya itu ketiga. Gitu gitu. Jadi harus ada pemisah gitu. Baik itu duduk bagi khutbah yang berdiri ataupun diam bagi khutbah yang duduk. Wawilaun lan nuli-nuli bainahuma ing dalam antarane khutbataini wa baina arkanihi lan ing dalam antarane pira-pira rukune khutbataini wa bainahuma lan ing dalam antarane khutbataini wa baina sholati lan ing dalam antarane sholat. Bi alla yafsila gambari kelawan nyento bi alla yafsila gambari kelawan nyento ora misah sapa khotib tawilan kelawan pemisah kang suwe, tawilan kelawan pemisah kang suwe, urfan ing dalem urfe, urfan ing dalem urfe. Wasayati lan bakal teko apa annah tilalal muwalati
sak temene nyat apa annahtilalal mualati sak temene cacate nuli-nuli. Apa annahtilalal mualati sak temene cacate nuli-nuli bainal majmu'ataini ing dalam antarane salat loro kang den jamak iku bi fi'li rakaataini kelawan ngelakoni rong rakaat. Iku bi fi'li rakaataini kelawan ngelakoni rong rakaat, 2 rakaat. Bal bi aqalli mujziin balik kelawan luwih kedhike perkara kang nyukupi. Fala yab'udu mongko ora ado apa ada betu melanggeri bihadza kelawan iki la pelanggaran guna endam kini-kini khutbah. Wa yakunu lan ono apa dobet iku bayanan kang dadi penjelasan iku bayanan dadi penjelasan lil urfi maring lafat al urfi lil urfi maring umum. Oke. Syarat yang selanjutnya itu adalah harus berkelanjutan di antara 3 perkara ini. Jadi 3 keadaan itu harus berkelanjutan, harus berkesinambungan. Maksud dari berkesinambungan adalah ketika ini selesai langsung lanjut ini. Oke. Ketika ini selesai langsung lanjut ini tanpa ada pemisah yang lama. Apa saja 3 keadaan itu? 1, di antara 2 khutbah. Jadi di antara 2 khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua itu harus bersambung, harus berkelanjutan. Ketika khutbah 1 selesai, duduk, langsung lanjut khutbah kedua. Itu pertama. Yang kedua adalah di antara rukun-rukunnya khutbah. Di antara rukun-rukunnya khutbah. Jadi rukun khutbah yang ada 5 itu harus 1 selesai lanjut kedua, 2 selesai lanjut ketiga. Yang ketiga, keadaan yang ketiga adalah di antara 2 khutbah dan sholat. Jadi ketika imam itu selesai dari 2 khutbahnya turun, nah ketika turun itu langsung sholat, okay? Jangan sampai ada pemisah yang lama itu. Tapi gini, untuk yang berkesinambungan di antara 2 khutbah, itu tidak bermasalah jika yang memisah adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan khutbah. Apa tadi? Jika yang memisah sesuatu yang berhubungan dengan khutbah, maka itu tidak dianggap pemisah, tidak dianggap sesuatu yang bisa memutuskan atau menghilangkan mualah. Contohnya seperti ceramah, contohnya seperti al-wa'du, nasihat-nasihat, nasihat-nasihat. Itu nggak masalah. Contoh semama, ketika pertama itu khotib itu ketika berdiri khutbah pertama, alhamdulillah, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan belum ini, belum yang membaca ayat Al-Qur'an kan belum boleh saudara? Wasiat bitakolo kan belum. Wasiat bitakolo ini nanti engko carry. Tetapi langsung setelah membaca sholat ini langsung Langsung ceramah. Baru ketika setelah ceramah baru wasiat bitakolo. Apakah ini memutus mualah antara membaca sholawat dan wasiat bitakolo? Tidak. Kenapa? Karena yang memisah ini adalah ada hubungannya dengan khutbah. Kalau gak ada hubungannya dengan khutbah, contohnya seperti diam, mati kutu, sumpama khutbahnya itu gak pakai buku, gak bawa apapun, wis murni otak. Ketika khutbah, moro-moro menang, diam. Nah ini yang bermasalah, karena diam itu tidak ada hubungannya dengan khutbah. Paham ya? Kita lanjutkan. Wasayati an-nakhtilal muwalah bainal majmu'ataini bi fi'li rak'ataini. Kan tadi ada penjelasan gini. 3 keadaan itu harus berkesinambungan, jangan sampai ada pemisah yang pemisahnya itu lama secara urf itu secara umum. Maka yang dipertanyakan adalah
Lama secara umum itu gimana lamanya? Nah, ini diterangkan. Jadi gini, mualah berkesinambungan yang diharuskan di dalam sholat jamak, ya. Contohnya seumpama zuhur dan asar jamak takdim, kan itu setelah zuhur langsung asar kan, setelah zuhur langsung asar, harus mualah. Ternyata yang menyebabkan mualanya itu terputus, mualanya itu hilang adalah disebabkan ada pemisah selama melakukan 2 rakaat dengan diringkas. Jadi 2 rakaat itu hanya dilakukan wajib-wajibnya saja. Maka kalau batasan lama di sholat jamak itu adalah 2 rakaat yang hanya dilakukan rukun-rukunnya saja, maka untuk perkara ini alias khutbah ini sama, yaitu 2 rakaat yang cuma dilakukan rukun-rukunnya saja. Sekarang kita pikir, 2 rakaat tetapi yang dilakukan cuma rukun-rukunnya saja itu lamanya berapa menit? Kalau saya 1 menit. Nah, ini 1 menit. Jadi ketika di antara rukun-rukun khutbah kok ada diamnya 1 menit, mati kutu 1 menit, maka itu bermasalah. Bermasalah itu harus ngulang dari awal khutbahnya. Istiqnaf harus ngulang dari awal. Jadi di sini sudah jelas, pemisah yang lama itu adalah 1 menit atau enggak 1 menit, sampai hitung dewe lah. Intinya 2 rakaat itu yang dilakukan cuma rukun-rukunnya saja. Itu seberapa lama? Ya, untuk teman-teman mungkin ketika mendengarkan keterangan saya ada yang ditanyakan, sampai langsung catat. Jadi kalau sampean HP nih, catat di HP. Atau kalau di depannya ada buku, catat di buku. Soalnya kalau nggak dicatat nanti hilang, pertanyaannya itu hilang. Bismillah. Saya lanjutkan ya. Wa sunnalan den sunnahaken limuridiha kedue wong kang ngarepaken salat Jumat, ayil Jumati tegese salat Jumat. Wa ilam talzamhu senajan ora wajib apa Jumat ing murid. Wa ilam talzamhu senajan ora wajib apa Jumat ing murid. Den sunaken apa guslun adus. Apa guslun adus bitakmimil badani kelawan ngerataaken awak waroksilan sirah bil ma'i kelawan banyu. Bil ma'i kelawan banyu. Fena aja sama kelamun apes sapa murid. Maksudnya apes dari air gitu. Sunnah mongko den sunaken apa tayamum biniyatil gusli kelawan niat adus. Biniyatil gusli kelawan niat adus. Kapan adus ini? Ba'da tulu'i fajrin ing dalam sa'use muncul fajar. Ba'da tulu'i fajrin ing dalam sa'use muncul fajar. Maksudnya fajar sotik. Oke. Untuk teman-teman saya minta bantuannya di tap-tap layar, di-share mugi-mugi tersebar termasuk amal menyebarkan kebaikan menyebarkan ilmu, nasrul ilmi. Guslun itu adus. Kalau guslun itu basuh. Wasunna li muridiha ayil Jumat, bisa jelaskan. Disunahkan bagi orang yang hendak sholat Jumat, meskipun baginya tidak wajib sholat Jumat, disunahkan apa? Melakukan mandi sunnah Jumat. Disunahkan untuk melakukan mandi sunnah Jumat.
Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwasanya mandi Jumat itu disunahkan bagi setiap individu meskipun orang itu tidak mendatangi sholat Jumat. Dan ini saya memiliki riwayat nih, ada hadis di dalam kitabnya Anatul Talibin itu keterangannya gini. Ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar dan sahabat Anas bin Malik. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Inna tahtal arsy Madinah. Di bawahnya aras itu ada kota. Bahkan kalau di dalam tafsir Qurtubi itu mengatakan di bawahnya aras itu ada 70 kota. Mamluatan minal malaika, yang mana kota tersebut itu dipenuhi oleh para malaikat. Kulluhum yakulun, dan semua malaikat itu berdoa, Allahumma ghfir liman irtasala yaumal jum'at wa atal jum'at. Semua malaikat itu berdoa, ya Allah, ampunilah orang yang mandi sunnah Jumat dan mendatangi sholat Jumat. Nah, jadi kalau sampean itu mandi sholat Jumat dan mendatangi sholat Jumat, itu sampai didoakan oleh para malaikat untuk diampuni. Siapa tadi yang didoakan? Orang yang mandi sholat Jumat dan sholat Jumat. Nah, kalau orangnya itu gak adus, beda mana? Sholat Jumat gak adus, atau mandi tapi gak sholat Jumat, itu nanti beda lagi. Beda lagi kalau itu. Ini mugi-mugi aja, semoga saja dimaafkan oleh Allah. Kita lanjutkan. Bitakmimil badani warroksi bil ma'i. Fena aja sunat tayamumun bin niyatil ghusli. Mandi sunnah Jumat itu sama seperti mandi jenabah, yaitu meratakan air ke seluruh badan dan ke seluruh rambut. Jadi semua badan bagian luar itu harus terkena air. Itu minimalnya, minimal sahnya seperti itu. Adapun kalau sunnah-sunnahnya mandi Jumat itu sudah diterangkan di pasal-pasal yang sebelumnya, yaitu salah satunya mendahulukan anggota yang kanan, kemudian membasuhnya itu sebanyak 3 kali, kan banyak itu. Bana ajaza sunnat tayamumun biniyatil ghusli. Kalau seumpama mandi Jumat itu gak bisa, entah karena sakit atau karena tidak ada air, maka disunahkan sebagai penggantinya adalah disunahkan tayamum dengan niat mandi Jumat. Gimana niatnya? Niatnya gini, nawaitu tayamuma badalan an gusil Jumat. Jadi gimana niatnya? Dicatat jangan ingat, nawaitu tayamuma badalan an guslil Jumat. Saya niat tayamum sebagai ganti dari mandi sunnah Jumat. Itu ya. Ba'da tuli fajrin, kapan dimulainya sunnah mandi Jumat itu? Dimulai dari terbitnya fajar sodik, alias dimulai dari waktu subuh sampai kapan? Sampai imam sholat Jumat itu salam, sampai selesainya sholat Jumat. Ada yang mengatakan mandi sunnah Jumat itu dimulai dari sepertengah malam. Ada yang mengatakan dimulai dari sepertengah malam. Jadi jam 12 itu mulai. Tapi yang lebih kuat pendapatnya itu adalah pendapat yang mengatakan dimulainya itu ketika waktu subuh. Gitu. Saya lanjutkan. Wayam bagi li soimin, wayam bagi lan sayubjo, li soimin kedua wong kang poso, khosya kang kuatir saka soim,
minhu saking gusel nggih adus muftiron ing perkara kang batalaken poso. Muftiron ing perkara kang batalaken poso. Sayubjo apa tarkuhu ninggal gusel. Apa tarkuhu ninggal gusel wa kadzana kaya mengkono-mengkono yang bagi. Wa kadzana kaya mengkono-mengkono yang bagi sairul aghsali utawi sekerene pira-pira adus. Sairul aghsali utawi sekerene pira-pira adus al masnunati kang den sunnahaken apa aghsal. Al masnunati kang den sunnahaken apa aghsal. Okay. Dan hukumnya itu wajib. Jadi lafaz yang bagi di sini itu kalau dibawa anal murada bil imbigha al wujub. Jadi sini wajib. Wajib bagi orang yang berpuasa yang takut kalau mandi sunat Jumat akan ada perkara yang membatalkan puasa. Contohnya seperti masuknya air ke lubang-lubang. Maka wajib untuk tidak mandi sunat Jumat. Kenapa? Karena ketika orang yang berpuasa itu mandi sunat Jumat, kok ada air yang masuk ke lubang meskipun tidak sengaja, itu bisa membatalkan puasa. Iso membatalkan puasa. Wasairul aghsali wa kadza sairul aghsali al masnunati, dan juga sama seperti mandi sunat Jumat, yaitu mandi sunah-sunah yang lain. Intinya kalau mandinya itu sunnah, kalau ada air yang tidak sengaja masuk ke lubang itu bisa membatalkan. Tetapi kalau mandinya itu janabah, mandinya itu mandi janabah, mandi wajib, maka gak masalah. Kalau mandi wajib gak masalah ketika ada air yang masuk ke lubang tanpa sengaja. Kalau mandi sunnah masalah, bermasalah. Kita lanjutkan. Wa qurbu utai parke adus min dihabihi saking budalane wong. Maksudnya wong di sini adalah orang yang hendak sholat Jumat. Min dihabi saking budalane wong. Ilaiha maring Jumat iku afdhalul li utama. Iku afdhalul li utama. Walau ta'aradu lan lamun perlawanan apa al-ghuslu adus Jumat wa tabkiru lan budal isu-isuan. Famuraatul ghusli mongko utawi ngreksa adus iku aula luwih utama. Iku aula luwih utama. Lil khilafi krana anane khilaf fi wujubi ing dalem wajib adus. Wa min thamala saking mengkono wa min thamala saking kono-kono khilaf fi wujubihi kuriha den makruhaken apa tarkuhu ninggal adus. Kuriha den makruhaken apa tarkuhu ninggal adus, apa tarkuhu ninggal adus. Ya. Kan waktu mandi sunat Jumat itu kan dimulai dari waktu subuh sampai selesainya sholat Jumat. Kan cukup panjang kan ya. Tapi di antara waktu-waktu tersebut yang paling afdal adalah waktu di mana mendekati untuk berangkat sholat Jumat. Jadi kalau berangkat sholat Jumatnya itu jam 10, maka adusnya ya nanti mendekati jam 10. KP jam 10 itu yang disunahkan, yang diafdal itu. Jangan budalnya jam 10, mandi Jumatnya jam 7. Wah, kecut maneh. Jangan kemana kecut maneh gitu. Jadi kalau berangkatnya jam 10, mandinya jam setengah 10 gitu. Kemudian walau ta'aradu al-ghuslu wa tabghiru fa mura'atul ghusli aula lil khilafi fi wujubi. Kalau seumpama ini ada perlawanan ya. Perlawanan maksudnya itu ada pilihan, gak bisa milih dua-duanya, cuma boleh milih satu. Oke. Antara mandi Jumat dan kesunahan berangkat lebih pagi untuk sholat Jumat. Kalau mandi Jumat gak bisa berangkat pagi-pagi. Kalau berangkat pagi-pagi tidak bisa mandi sunat Jumat gitu. Maka mana yang dipilih ini? Yang dipilih adalah mandi sunnah Jumat. Yang dipilih adalah mandi sunnah sholat Jumat.
Kenapa kok yang dipilih itu adalah mandi sunnah Jumat? Karena untuk mandi sunnah Jumat itu di dalamnya terdapat perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan mandi sunnah Jumat itu wajib, ada yang mengatakan sunnah. Dan karena mandi sunnah Jumat itu ada khilaf para ulama, maka makruh hukumnya tidak melakukan mandi sunnah Jumat. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dan yang saya pertanyakan ya, apa kondisi nih? Kondisi apa untuk contoh dari ini? Dari contoh kalau mandi gak bisa berangkat pagi-pagi, kalau berangkat pagi-pagi gak bisa mandi sunnah Jumat. Itu contohnya apa? Untuk yang tahu coba komen ya. Kalau mandi pagi-pagi, kalau mandi gak bisa berangkat pagi-pagi. Kalau berangkat pagi-pagi sholat Jumat gak bisa mandi gitu. Ya, saya lanjutkan. Kurang sedikit ini. Wa minal afzali lan iku setengah sang pira-pira atus almasnunati kang den sunah. Ghuslul idaini utawi adus krana riyaya loro. Wal kusufaini lan gerhana loro. Wal istisqa ilan adus salat istisqa. Wal aghsalul hajilan man pira-pira mandi ibadah haji. Wa ghuslu ghasilil mayyit lan aduse wong kang ngedusi mayit. Wal ghuslu lan adus lil itikafi krana iktikaf. Walikuli lailatin lan adus krana saben-saben wengi min ramadhana saking wulan Ramadan. Wali hijamatin lan krana cantuk. Wali taghayyuril jasadi lan krana owahe ambune awak. Wa ghuslul kafir lan aduse wong kang wa ghuslul kafir lan aduse wong kafir ida aslama ing dalem nalikane manjing Islam sapa kafir. Ida aslama ing dalem nalikane manjing Islam sapa kafir lil amri krana perintah bihi kelawan ghusl. Bihi kelawan ghusl. Walam yajib tetapi ini ora wajib apa ghusl. Walam yajib tetapi ini ora wajib apa ghusl. Li anna kasirina krana sak temene wong akeh iku aslamu manjing Islam sapa kasirin walam yu'maru lan ora den perintah sapa kasirin bi kelawan ghusl. Bi kelawan ghusl. Bi kelawan ghusl. Wa hadza utawi ikilah Wahadza utawi ikilah wa ghuslul kafiri idza aslama lil amri bilam walam yajib. Benar-benar wahadza utawi ikilah walam yajib itu yang pas itu di walam yajib. Wahadza utawi ikilah walam yajib iku idza lam ya'rid ing dalam nalikane ora anyar teko. Iku idalam ya'rid ing dalam nalikane ora anyar teko lahu maring kafir fil kufri ing dalam mongso kafire apa ma barang yujibu kang majibaken apa ma al ghusla ing adus al ghusla ing adus min janabatin bayani janabah au nahwiha utawa sepatane janabah. Wa illa lan lamun ora idza lam ya'rid lahu fil kufri ma wajaba mongko wajib apa al-ghuslu adus. Apa al-ghuslu adus. Wa ini kita salah senajan adus sapa kafir fil kufri ing dalem mongso kafir libutalan niyatihi krana batale niyati kafir. Krana apa? Krana batale niyati kafir. Wa akadu utawi luwe pokoe arsal mandi sunnah iku ghuslul jum'ati adus Jumat summa min ghuslil mayiti nuli krana arai ngedusi mayit. Summa min ghuslil mayiti nuli krana arai ngedusi mayit. Oke. Terangkan. Aduh.
mandi sunnah itu banyak sekali, dan termasuk mandi yang disunahkan adalah mandi hari raya, ya hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Semua orang itu sunnah untuk mandi hari raya, meskipun tidak menghadiri sholat id itu disunahkan, ya. Wal kusufa ini dan mandi gerhana matahari, gerhana bulan, ini khusus untuk orang yang mau sholat gerhana. Wal istisqai dan mandi karena sholat istisqa. Wa aghsalul haji dan mandi yang dilakukan ketika ibadah haji, gitu. Contohnya apa? Contohnya seperti mandi ihram, gitu. Mandi ihram. Kemudian mandi karena wukuf di Arafah dan banyak yang lainnya. Wa guslu ghasilil mayyiti dan mandinya orang yang telah memandikan mayit. Jadi mudin itu nggih, mudin orang yang memandikan mayit, setelah memandikan itu disunahkan untuk dia untuk mandi sendiri. Yo ngadosi mayit banter. Kalau mandi sendiri gak gelem. Ngadosi wong pinter, kalau dirinya yang mandi malas. Jadi ini tidak langsung mengajarkan tentang kebersihan itu. Selanjutnya bentar nanti mau. Wal ghuslu lil i'tikaf dan mandi karena mau i'tikaf. Walikulli lailatin min ramadhana dan mandi di setiap malam bulan Ramadan. Jadi setiap malam bulan Ramadan itu disunahkan untuk mandi. Wali hijamatin dan mandi karena sesudah bekam. Jadi saat ini bekam itu disunahkan untuk mandi. Wali tagayuril jasadi dan karena bau badan yang sudah berubah, itu juga disunahkan untuk mandi. Terus kawin nang ngono ambune wis totok kecut titik ya, itu disunahkan untuk mandi. Wa ghuslul kafiri idza aslama lil amri bi walam yajib. Dan disunahkan mandi bagi orang kafir yang masuk Islam. Mu'allaf itu disunahkan untuk mandi. Tak wajib. Hukumnya sunnah. Karena banyak orang yang masuk Islam tetapi tidak diperintahkan untuk mandi. Maksudnya itu dulu zamannya Nabi itu banyak orang yang mu'alaf tetapi tidak diperintahkan untuk mandi. Jadi mandinya orang kafir yang masuk Islam itu hukumnya sunnah. Sunnah itu selagi ketika dia di masa kafir tidak melakukan, tidak terjadi sesuatu yang menyebabkan wajibnya mandi janabah. Iya. Contoh, seumpama ketika dia masih kafir itu telah berhubungan badan sama istrinya, maka bukan lagi wajib, bukan lagi sunnah mandinya itu wajib karena janabah. Contoh seumpama ada anak umur 15, dia sudah keluar mani dan masuk Islam, apakah sunnah baginya mandi? Bukan sunnah lagi, tetapi wajib. Wajibnya kenapa? Karena sudah balik, sudah keluar mani. Itu nggih, Bang. Apakah mandinya ketika masa kafir itu tidak mencukupi? Gak cukup. Gak cukup. Kenapa? Karena mandinya ketika masa kafir itu tidak mencukupi karena niatnya tidak sah. Niatnya gak sah. Niatnya orang kafir untuk melakukan ibadah itu gak sah. Gak sah. Sama seperti orang murtad. Na'udzubillah min dzalik. Orang murtad itu kalau mau sholat nggak sah karena niatnya tidak dianggap. Wa akaduha guslul jum'ati tsumma min guslil mayyiti. Semua mandi sunnah itu semua mandi sunnah itu yang paling afdol adalah mandi sunnah Jumat. Kenapa yang paling afdol kok mandi sunnah Jumat? Karena di dalam mandi sunnah Jumat itu di dalamnya terdapat perbedaan ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Dan
setelah mandi Jumat, maksudnya ini dalam hal keutamaan, afdolan, di bawahnya mandi Jumat itu adalah mandinya orang yang habis memandikan mayit. Intaha, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Oke. Monggo teman-teman yang mau ditanyakan silahkan dari keterangan saya, mungkin ada yang kurang dipahami atau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Mas, cara main stumble gimana? Saya nggak tahu stumble itu apa, saya kurang tahu. Kalau cara main sub by sub, itu saya tahu, kayak di ini itu. Saya tahu. Stumble saya nggak tahu. Intinya kalau ada sepasang suami istri masuk Islam, maka jelas wajib mandi janabah. Karena sudah berhubungan suami istri. Mas, cara main ML gimana Mas? Saya gak main ML, saya gak main Mobile Legends saya. Mau maaf gak main Mobile Legends. Ini ada pertanyaan dari Kak Bejo. Kang, ketika khutbah tapi ngobrol di gerbang masjid, hukumnya apa, Kang? Oh, hukumnya tidak mendapatkan kesunahan. Jadi tidak mendapatkan kesunahan. Yang sunnah kan mendengarkan khotib khutbah. Kalau ketika khotib itu khutbah kok kakal ngurungono alias ngomong nak jopo pemane mbek rokok-rokokan, maka hukumnya gak sampai haram, tapi tidak mendapatkan kesunahan gitu. Tidak mendapatkan kesunahan. Apakah sampai haram? Enggak sampai haram. Monggo ini teman-teman mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaannya Kak SH itu, cara main Roblox gimana? Kalau saya sih gak main Roblox, gak pernah main Roblox. Kan katanya Roblox itu boykot nih, termasuk istri Will itu. Kalau saya sendiri belum pernah main Roblox, gak pernah. Dan gini, yang sering kali disalahpahami oleh masyarakat umum adalah mandi sunnah Jumat itu seperti mandi biasa. Pokoknya mandi biasa, mandi Jumat itu bukan, bukan. Mandi Jumat itu sama seperti mandi jenabah. Jadi semua badan itu harus kena, semua bagian badan harus kena. Lempitan badan kayak kelek, kemudian lempitan di paha, lempitan paha itu semuanya harus kena. Rambut-rambut apalagi ada yang punya rambut yang tebal-tebal itu ya harus disela-selai supaya terkena air. Itu ada niatnya juga. Jadi mandi Jumat itu bukan mandi biasa. Nah itu loh, Kak diajak PS3 nih loh, enak PS3. Apa mana PS3 sing ono AC-ne? Nah, mau enak. Cara ngaji gimana? Cara ngaji itu belajar. Ngaji itu belajar. Belajar itu ngaji. Gitu. Cara ngaji, sampean ikuti saja ini. Live-nya, sampean ikuti. Kalau saya live, Anda ikut, insya Allah paham. Jadi ngono, nanti insya Allah paham. Oh, iki kok nyeluk Pak iki anu iki. Tahu saya. Oke, siap. Aman-aman.
Dan gini, kalau mau melakukan mandi sunat Jumat, itu jangan jauh-jauh dari berangkat Jumat. Berangkatnya jam 11. Mandi Jumatnya dari subuh. Apakah mendapatkan kesunahan? Masih dapat. Masih dapat, tapi yang lebih afdol itu adalah mandinya mendekati mau berangkat sholat Jumat. Itu, paham ya? Kalau mandinya itu jauh dari berangkat sholat Jumat, takutnya adalah kecut maneh. Paham ya? Sudah ya teman-teman ya, saya akhiri dulu. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih teman-teman sudah hadir pada malam hari ini menemani saya ngaji. Ini ada pertanyaan nih, guys, kurang satu ya. Ya, ini masih ada pertanyaan satu lagi. Kang, kalau puasa Ramadan, kemudian kitanya nggak puasa tanpa uzur, jadi gak ada apa-apa gak puasa gitu, ya mokel. Kan itu kan wajib mengkodok, tapi bayar fidyah nggak wajib bayar fidyah. Gitu. Tidak wajib bayar fidyah, yang wajib adalah mengkodok saja. Yang wajib bayar fidyah itu adalah wanita hamil, wanita hamil dan wanita menyusui yang membatalkan puasanya dikarenakan khawatir akan anaknya atau kandungannya. Kalau mokel-mokel biasanya itu jam 12 nak warung, STK itu yang wajib ngodok tanpa bayar fidyah. Kecuali kalau ada kodok yang tidak dikodok sampai bertemu puasa selanjutnya, itu nanti ada fidyahnya. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menemani ngaji. Mogi-mogi apa yang kita bahas manfaat fid dunya wal akhirah. Apa-apa yang kita bahas mogi-mogi bisa kita amalkan. Terima kasih teman-teman. Jika ada salah dalam tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada keterangan atau jawaban saya yang salah, saya mohon dengan sangat untuk diingatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.